الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Ummahati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama nikmat yang diberikan oleh Allah, rasa gembira untuk datang di majelis raudhahnya ini. Saya yakin ibu-ibu yang datang pada hari ini pasti punya masalah. Tapi ketika sudah masuk ke dalam majelis ini, Masya Allah, hati menjadi tenang. Kemudian kita menjadi ingat dosa. Kemudian kita merasa hamba Allah yang hina. Kemudian begitu banyak dosa-dosa kita kepada anak dan suami kita. Masuk aja majelis ini langsung ingat. Itulah dahsyatnya raudhah ini. Meskipun habis ini lupa lagi. Baru aja tadi masuk, saya aja baru masuk. Astagfirullah. Itulah magnetnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqomah untuk menuntut ilmu agama Allah ini. Baru masuk aja terasa auranya. Semoga sampai kapanpun Allah masih menyucurkan rahmatnya untuk kita. Sering-sering introspeksi diri yang kita takutkan. Kenapa semakin lama ibadah kita semakin malas? Kenapa ibadah kita semakin menurun? Yang kita takutkan apabila Allah tak kasih lagi rahmat dengan kita. Maka insya Allah majelis ini majelis pengunci, majelis yang senantiasa mengingatkan kita jangan sampai kita tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ummahat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kita tak bisa memberikan hidayah kepada orang yang bahkan kita cintai. Tetapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita punya suami yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Mungkin kita punya anak yang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Insya Allah dengan ibu selalu berada di majelis menghinakan diri di hadapan Allah, semoga Allah memberikan hidayah mereka dengan cepat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan ada kata letih di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kemudian dengan beratnya kehidupan dunia ini, yang hanya kita bisa lakukan ikhtiar terus menerus sampai akhir hayat kita. Kita sudah sampaikan kemarin bahwasanya musibah yang Allah berikan kepada seorang hamba itu tidak akan pernah habis. Betul? Ya Allah, apalagi ini ya Allah. Baru aja ya Allah habis. Udah datang lagi yang baru ya Allah. Dekat dengan Allah, banyak ibadah, gitu juga. Udah dekat aku dengan engkau ya Allah, ini juga kau kasih kepada aku. Insya Allah. Istiqomah selalu pesan saya untuk diri saya khususnya pribadi. Jangan pernah lelah untuk melakukan amal-amal soleh di muka bumi ini. Karena kita tahu bahwasanya innamat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Lakukan saja kebaikan, balasannya nanti ketika di yaumil akhir. Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratil mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Baik ummahat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, insyaallah kita lanjutkan bab fikih kita. Masih di bab salat ya?
Banyak yang saya skip saja Bu, yang penting-penting saja saya bahas dulu, yang memang urgent gitu ya. Kayak sholat berjamaah saya nggak bahas dulu karena jamaah itu banyaknya membahas tentang bapak-bapak ya. Nanti kalau bab-bab ini udah selesai baru nanti saya selipkan. Saya loncat saja langsung ke tempat-tempat yang terlarang, nggak usah, sudah kita tahu ini. Tirai di depan orang sholat. Nah ini mau kita bahas betul nih. Namanya apa? Dia pembatas bahasa Indonesianya. Bahasa fikihnya apa namanya? Sutra. Nah, tirai di depan orang sholat. Nah ini penting fikihnya nih, kita bacakan ya. Biar nanti kita ketika sholat berjamaah, ketika kita berada di mana-mana bisa jadi duta ini. Karena banyak orang yang tidak memahami tirai di depan orang sholat ini. Hukumnya, nah, apa hukumnya? Seseorang yang mengerjakan sholat disunahkan memasang tirai di bagian depannya sehingga dapat menghalangi orang yang ingin melintas depannya, serta dapat mencegah penglihatan dari melihat hal-hal yang berada di baliknya. Nanti jangan dikomentar dulu ya. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu mengerjakan sholat, sebaiknya ia memasang tirai di bagian depannya dan hendaklah ia mendekat ke arah tirainya. Dulu di zaman Rasulullah itu nggak ada sutra antara laki-laki dan perempuan. Dia pun sholatnya tuh terbayang dengan kita ya bagaimana kehidupan Rasulullah. Apa namanya tuh lantainya aja bukan semen. Makanya para sahabat kalau kita baca fikihnya sholatnya banyak pakai sendal bina'al. Dengan sendal. Kita kalau lihat orang pakai sendal sekarang aneh kan? Nah, tapi banyaknya fikih yang dikatakan sutra di dalam ini bukan sutra yang seperti yang kita lihat di masjid. Nah, itu kan tirainya memang benar tuh, pembatas antara laki-laki dan perempuan supaya tidak ada yang melihat. Itu luar biasa tuh. Ya. Tetapi nanti kita sampaikan lagi yang dimasukkan sutra di sini nanti juga mencakupi ketika ibu sholat tapi tidak aman sehingga ada orang yang depannya itu lewat. Contohnya di Masjidil Haram, ya di Madinah. Makanya itu kadang-kadang harus bersutroh di depannya. Gitu. Meskipun hanya pembatasnya itu sedikit, agak tinggi sedikit seperti tas gitu. Boleh ya Zah? Ya itu yang kita lakukan. Kita bacakan lagi fikihnya. Itu jelas. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, apabila Rasulullah hendak pergi mengerjakan sholat hari raya, beliau menyuruh membawa tombak lalu diletakkan di bagian depannya. Beliau lalu mengerjakan sholat sambil menghadap ke arahnya, sedangkan para sahabat bermakmum di bagian belakang. Hal itu beliau lakukan ketika dalam keadaan berpergian yang kemudian diikuti oleh para pemimpin umat Islam. Kita sampaikan mazhabnya. Ya. Ulama-ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat. Oke, mulai mazhabnya Bu. Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa memasang tirai disunnahkan apabila dikhawatirkan akan ada orang yang melintas di depannya. Paham sampai sini ya? Sunnah apabila ada orang kira-kira yang menjadi pelintas di depan kita sholat. Sekali lagi kita bacakan Bu. Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa memasang tirai disunnahkan apabila dikhawatirkan akan ada orang yang melintas di depannya. Tetapi sekiranya tidak akan ada orang lain yang akan melintas di bagian depannya, hal itu tidak disunnahkan. Kita pendekkan aja kalimatnya Bu. Kalau Maliki dan Hanafi berkata apabila disunnahkan itu apabila ada orang nanti yang akan melintas ke tempat kita sholat. Tapi kalau tidak akan ada orang yang melintas, insya Allah aman, tidak disunnahkan. Contoh, kalau di masjid kira-kira butuh tirai nggak kita nih? Butuh sutra nggak di depan ibu sholat? Nggak butuh, kan kita sholatnya berjamaah. Pembatas sutra itu tuh secara garis besarnya kan, yang antara laki-laki dan perempuan gitu nih. Kita kan sholat nih, kan berjamaah itu kan softnya sudah diatur dengan baik gitu. Itu sutra nggak perlu lagi.
Karena semuanya sholat berjamaah. Tapi yang bahayanya ibu sholat di mall. Ini orang kadang-kadang pergi masuk, lewat dan sebagainya. Itu yang harus kita kasih sutroh gitu. Paham nggak bahasa saya? Karena orang yang lewat di depan orang sholat ini, Bu, ya, haram hukumnya. Haram apabila tidak ada sutra. Nah itu nggak boleh. Kita dulu dengan anak-anak kita kecil, jangan lewat depan, dosa gitu kan. Nggak boleh ada orang sholat gitu. Karena memang haram hukumnya lewat di depan orang sholat. Makanya untuk menghindari keharaman tadi, datanglah namanya sutra. Sehingga kalau kita sudah ada sutra, orang lewat, insya Allah itu boleh lewat. Dalilnya ini dalam hadis Ibnu Abbas yang meriwayatkan bahwa suatu seketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat di tanah lapang dan di hadapannya tidak terdapat sesuatu apapun. Jadi Rasulullah melakukan ini, pendapat Maliki dan Hanafi tadi, apabila tidak ada orang maka tidak butuh sutra. Tapi apabila dikhawatirkan orang akan lewat di depan kita sholat, maka menggunakan sutra. Paham Bu sampai sini? Alhamdulillah. Oke. Kalau hambalinya kan kita udah paham nih sebagai sutra. Ada beberapa kan yang tidak paham, kayak di mall itu mau sholat, kita mau melintas, kita kan bingung kita, boleh nggak tas kita yang kita taruh? Boleh. Gitu caranya memang Bunda Lia. Mereka lagi sholat gitu kan, nggak ada, kita mau lewat ini, ya udah tas kita taruh situ dulu, kita lewat baru diambil lagi. Itu berjaga-jaga. Kalau Syafi'i dan Hambali, dia pendapat mereka, saya baca Bu di Fikih Mazhabul Arba'ah tadi malam, tetap sunnah. Mau ada orang, mau tidak ada orang. Karena dia, kalau Syafi'i ini dia kan memang terkenal tuh berhati-hati dia. Mau ada orang, mau tak ada orang, tetap dikasih sutra. Oke, lanjut ya. Yang kedua, bentuk-bentuk tirai. Tirai, bentuk-bentuk tirai. Kan tadi sutroh itu tirai namanya ya Bu ya. Oke. Tirai yang dimaksudkan di sini adalah tanda pemberitahuan bahwa seseorang sedang mengerjakan sholat. Jadi nggak mesti gorden gitu loh. Kan sama ini kita taunya gorden sutroh tuh. Kalau di masjid kan memang iya ya, pembatas antara laki-laki dan perempuan itu kan dikasih gorden. Jika terdapat sesuatu tanda dan orang lain pun memakluminya, sekalipun hanya sesuatu benda yang didirikan atau diletakkan di depan seseorang yang sedang sholat, itu sudah mencukupi. Makanya kita bilang tadi tas. berarti nggak ada standar tingginya berapa? Nggak ada. Gedenya juga. Pokoknya menghormati aja lah. Gitu kan. Nah, tas ini taruh di depan. Diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kamu mengerjakan sholat, hendaklah ia membuat tirai penghalang untuk sholatnya itu, walaupun berubah sebuah anak panah. Itu dulu di zaman Rasulullah tuh tancap aja dia, karena nggak ada lantai gitu loh. Adanya cuma tanah gitu. Masjidnya pun masjid tanah turap keras tuh loh. Keras. Bisa dipahami, Ibu-ibu? Insyaallah ya. Ya, silakan. Apa yang terasa tanya aja, Bu. Benar, Pak. Di waktu kita menyolatkan mayat jenazah, itu kan harus
Insya Allah sah. Karena pembatas di sini maksudnya itu Bupat, pembatas yang ketika orang sholat gitu ya, orang nggak lewat, itu masuk sutroh di sini Bu. Nah kalau sholat mayat itu paling banyak tuh dia nggak pakai sutroh. Kenapa? Karena dia kan semakin banyak safnya semakin baik gitu. Makanya kadang-kadang sutrohnya tuh dibuka gitu. Jadi memang boleh. Boleh, insya Allah. Tapi ada beberapa imam masjid kami kalau seandainya buka tirai itu, imam tuh langsung balik dia pulang. Saya tidak mau menyolatkan lipat. Kenapa? Apa? Pembatasnya dibuka sama ibu. Ya, itulah masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama, Bu Ipan. Itu memang harus berlapang hati. Berlapang hati. Karena sholat mayat itu Bu susah ngurusnya. Lambat nih orang mau cepat mayat ini. Saya berapa kali menyolatkan mayat seperti itu memang. Memang gitu Bu. Jadi ini masalah khilaf. Sebenarnya lebih baik itu perempuan dengan perempuan. Memang betul. Perempuan dengan perempuan ada pembatas sutroh antara laki-laki dan perempuan. Tapi ini pengecualian di sholat mayat memang sering kita ketemukan dengan seperti ini. Insya Allah aman. Jadi makanya kadang jaraknya nggak jauh, bukan seperti sholat apa namanya itu sholat wajib ya. Nah itu nggak semakin banyak 1, 2, 3 ini langsung nih ambil posisi perempuan, langsung gitu ya. Dia semakin banyak softnya semakin baik. Karena hadisnya barang siapa yang mensolatkan sholat jamaah itu lebih dari 40 orang sholat mayat maka yadkhuluna jannah. Itu hadisnya kan. Maka mayat itu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi itu lapang aja Bu. Meskipun saya lebih setuju memakai tirai. Biar tidak banyak fitnah. Cuman tetap kita katakan itu boleh. Gitu ya Bu Ipat ya. Jadi maksud kita belajar fikih ini untuk inilah. Nah, untuk memang lapang ya. Kemudian tapi bagi kita yang nggak punya ilmu memang berat menerima yang kayak gini-gini nih gitu. Jadi lapang hati ya, lapang hati gitu. Akhirnya Pak Imamnya nggak ikut saran ya. Nah, nggak sesuai itu dengan itu saya gitu ya. Itulah yang terjadi ya Mas. Jadi kita lapang aja Bu. Sama kayak itu suami ibu udah meninggal. Menciumnya boleh nggak? Memandiinnya boleh nggak? Boleh nggak ibu kalau suami ibu meninggal ibu mandiin? Takut kali ibu. Boleh lah saya mandiin terakhir kali itu. Apa Bu? Khilaf ini. Jadi ibu jangan sok-sok baik gitu. Kalau ada misalnya istrinya meninggal dunia nggak mandiin suaminya, jangan pula ibu bilang tengoklah tuh lakinya mandi meninggal ini mandian. Kenapa Mama? Itu harus lapang hati. Kenapa? Karena ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Syafi'i yang nggak setuju itu Syafi'i. Tidak boleh. Iya, Musnah. Kenapa? Karena pemahaman Syafi'i bahwasanya apabila suami sudah meninggal itu mahrumnya terputus muqati. Karena kan kita mahrum kita itu kan mahrumnya muqattah, maaf. Kita tuh mahrum dengan dia karena nasab pernikahan, bukan nasab, karena pernikahan. Udah mati dia, makanya cerai mati namanya. Ntar dulu, lapang dulu kita. Saya takut nih nanti pas ada ibunya nggak memandiin suaminya, mati. Jangan bilang, sok lakinya mati mandiannya. Itu saya nggak mau. Kenapa? Karena dia punya pegangan sendiri gitu loh. Kenapa Ibu? Makanya kita harus lapang Bu dengan fikih ini. Kenapa? Dia berpendapat seperti itu karena mahrumnya itu bukan mahrum mu'abbadan, tapi kalau mahrumnya silah rohim, nasab itu nggak akan terputus walaupun dia udah meninggal. Paham nggak? Siapa? Anak, adik, orang tua. Jadi itu kita pahami Bu. Iya boleh Bu Ipat, tanya lah Bu kalau saya tahu ya Bu. Ini ada keluarga kami meninggal kemarin. Iya. Jadi pas dia bilang ini tanggal mana dapat tanya suami ini belum dikatakan. Jadi pas ada dipikirkannya suami itu sudah meninggal itu apa gitu. Enggak wajib hukumnya dah.
Kekah aja sunnah muakkad, cuman mungkin terasa tergadaikan, itu mungkin yang tak enak Bu. Tapi kalau ibu tanya saya, daripada kekah bagus sedekah jariah lagi. Kenapa gitu? Itu kan kewajiban yang sudah besar, kemudian itu tanggung jawab orang tuanya. Mungkin dulu waktu kecil memang nggak punya uang dan sebagainya. Tapi kalau mengekahkan diri sendiri itu ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Gitu ya Bu ya. Gak apa-apa Bu, lapang aja kita. Nikah kan itu sedekah kan? Ngasih makan orang. Itu Bu Ipat ya. Jadi ya itu makanya lapang aja Bu. Karena udah kemudian bukan mahrum lagi. Siapa kita Bu? Tapi 3 ulama Maliki, Hambali, Hanafi itu membolehkan. Udah. Duduk kita yang batal enggak, dia kan enggak lagi. Iya. Apa pula uduk kita batal? Ibu cium nafsu apa? Ya kan, udah beruduk kan mau sholat. Iya. Ciumnya nafsu nggak? Kan kemarin kita belajarnya apa Bu Nur? Yang membatalkan uduk itu apabila ciumannya itu nafsu. Ini udah meninggal, kita kan nggak nafsu. Itu cara pikir kita gitu loh. Makanya ibu nggak boleh merasa yang paling baik. Itu bahasa saya. Inilah tujuan kita belajar fikih nih. Jadi Bu Fit kalau misalnya dia nggak cium lagi nggak apa-apa. Ya kan ada juga gini kata waktu bapak meninggal itu kan Ustazah bilang Iya mah. kan udah mandikan udah ikut. Ciumlah dulu sebelum didudukkan. Ada juga yang begitu mah. Iya, enggak kan udah mau dibungkus gitu. Jangan lagi dipegang bapak dia udah Wudu. Kan ada juga itu. Itu mengambil mazhab Syafi'i itu. Itu dia. Nggak apa-apa mah. Nggak apa-apa. Inilah gara-gara inilah bertengkar di masyarakat tuh Bu. Iya. Kenapa oleh jangan disentuh lagi bapak dia udah wudu. Iya. Dia ngambil mungkin fardu kifayahnya ngambil mazhab Syafi'i. Jadi kita kalau sudah diserahkan fardu kifayah itu kepada masyarakat, nih ajakan saya nih, udah serahkanlah kepada mereka. Mereka mau memfardukan kifayah itu pakai cara apa? Insya Allah nggak ada yang salah. Nggak boleh. Abdumu ada hadisnya memang. Meratap, kemudian sampai jatuh air matanya itu ke mayat. Memang nggak boleh Bu. Ada hadisnya Bu. Abdumu. Oh iya bukan najisnya. Apa akhlak kita ketika ditimpa musibah itu yang tak boleh menangis, meraung-raung dan meratap. Karena kita tahu itu bosnya qadarullah kan. Berarti kita keimanan kita kepada Allah itu yang kurang. Gak boleh memang. Nah. Kalau nangis pun gak boleh. Bukan hanya air mata, terisak-isak pun gak boleh gitu. Walaupun gak ada suara. Terisak-isak sampai gak sadar diri, mekik-mekik, pingsan-pingsan. Mana imannya? Itu Covid. Kalau keluar air mata nggak ada suara Zah. Ada suara tuh boleh, tapi yang kayak orang Arab tuh tepuk-tepuk dadanya, stres dia, itu nggak boleh Bu. Aduh, tuh saya baca hadisnya mana? Bener? Kalau sholat sunat di masjid, sholat kaki ke masjid itu kan masjid itu pakai tirai dan pakai sunat. Kalau lihat takut nanti kawan-kawan lewat lalu lalang deh, itu bagusnya dikasih tirai. Karena kita kan sholat di masjid itu safnya kan nggak sama. Yang satu di sini, yang satu di sini, yang satu di sana. Masuk sunnah kan? Jadi bagusnya ada sutroh. Ya, tas atau buku kita. Kita lupa ada bikin sutra enggak. Lewat orang, apa kamu sholat tidak? Enggak sah sholat. Enggak, hukumnya sunnah ya. Ya masalah tuh orang yang lewat tadi. Lewat tadi ada Ya. usahanya. Yang lewat tadi. Ya Bu ya? Belum tuntas tadi yang meninggal tadi. Ya Bu ya? Ibu harus lapang ya. Sesuaikan aja lah kebiasaan masyarakat gitu. Tapi kalau ibu tanya saya, ibu nanti kalau Ustadz meninggal, saya mandiin Bu. Nah, saya ngambil yang mandiin. Tapi kalau ibu ngambil yang itu bagus juga gitu. Sesuai dengan. Tapi tidak ada kaitannya dengan perasaan. Paham bahasa saya?
Sekali itu lakinya lah, dia mencium. Itu nggak ada tuh dalam ilmu fikihnya. Bisa dipahami ya Bu? Lapang berarti ini karena teman-teman kalau kita melaksanakan nanti fardu kifayah itu banyak perbedaan. Keluarga, kalau ibu tanya fikihnya dengan saya, Zah, sebenarnya yang memandikan dan mengafani mayat itu siapa? Keluarga. Karib kerabat dulu. Karena itu haknya. Kewajibannya. Tapi karena kesedihan yang berlebihan. Kan gitu kan biasanya enggak taloknya kalau Ramadan bilang. Mengafaninya pun udah enggak ngerti lagi. Ya, kemudian dengan nangis itu enggak sempat lagi, dia lupa dan sebagainya. Makanya biasanya dilimpahkan kepada masyarakat. Jadi kita cuman membantu. Tapi sekarang di masyarakat ini agak susah tuh Kang. Kan mau memandikan sendiri aja mereka kan sudah ada tugasnya gitu, udah langsung datang. Biar kami yang mandikan, kalau kita udah mau biar kami yang mandikan, kami kan keluarganya. Enggak, ini tugas saya, kata langsung diambil alih gitu. Nggak apa-apa, sabar Bu. Kita hanya yang bagian-bagian penting membantu. Karena kan memang udah ada tim dia kan mulia. Minimal saya ingatkan ibu istinja tuh keluarga. Jangan sampai orang pula lagi yang bersihkan tuh. Keluarga tuh Bu. Anaknya yang nekan, yang satu siram, udah bersih dia baru kasih lah sama mereka. Ini yang saya ingatkan. Ini kenapa ini? Apa kayak orang tua kita banyak laki-laki, kita yang perempuan ikut memandikan itu. Nggak apa-apa, meskipun di dalam fikih yang paling baik sejenis yang tadi ya. Tapi kalau anak nih, namanya sudah anak itu dia mahrumnya mu'abbadan, tetap boleh. Cuman auratnya aja yang anak laki-laki. Ya, kalau bisa yang istinjaknya itu sesuai dengan laki-laki atau perempuan. Kalau ayah, yang istinjakan anak laki-laki lah. Kalau ibu yang istinjakan anak perempuan, karena aib dan kotorannya itu tadi aja sebenarnya. Pola lebih besok. Nanti akan sampai ke fikih janaiz. Sabar dulu ya. Pemanasan. Kenapa? Pemanasan. Iya, pemanasan. Nah, karena ini memang yang sering terbentur di masyarakat kan. Iya. Nah, coba sekarang saya maunya ibu ngerti fikih ini lapang dengan orang. Dia yang nggak tahu tuh pula yang keras tuh. Ya berarti siapa kita nih ibadur rahman faqalu salama. Orang-orang ibadur rahman, orang-orang yang berilmu itu apabila ada orang bodoh yang berbicara kepada mereka, orang awam yang berbicara mereka, faqalu salama, kata Allah. Dia tetap menyampaikan kalimat-kalimat keselamatan atau kebaikan. Nggak usah dilawan. Namanya orang nggak berilmu. Hah? Iya, kalau kita lawan dia pula yang ngegas. Memang begitu di mana-mana Bu. Makanya ada ayat Allah surah Al-Furqan kan? Wa ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan ayat 63 kalau nggak salah saya. Nah kita praktekkan itu. Ya sudah. Makanya ya boleh Bu, 2, 3 pun ini karena besok libur kan. Tanya, ini kemarin kan ada warga kita yang kena meninggal kemarin. Jadi meninggalnya tuh hari Ibu jamaah masjid kita Bu. Kemana Bu? Ya pas ya. dia sering ngaji juga dulu saja. Cuma karena sakit dan meninggal kemarin. Jadi meninggalnya tuh jam 12 siang. Jadi pas kan kalau orang tua ada malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Jadi kalau udah mayat itu pada malam dia saja. Itu kayak satu malam saja. Oh, untuk Lamaan. Kan dia Bermalam. katanya pagi nih jam 12, cuman kan nggak sempat jemput karena asar, jemput pagi. Besok paginya. Oh, ya itunya sejak dia meninggal, bukan sejak dia dikuburkan. Ini yang bermasalah di kami itu saja. Jadi itu RW Pak Bu yang imam kami itu, istrinya bilang Pak itu sudah termasuk malam kedua. Saya bilang ini malam ketiga Bu, malamnya meninggal kemarin Pak pertama itu malam yang masih ada juga masuk malam pertama bilang. Tapi mereka kebetulan kalau saja ada katanya besok kita ngadakan minggu hari. Jadi 7 hari itu harusnya akan besok. Apa dong? Nak 7 hari, nak 5 hari, 3 hari. Yang penting Bu Ipat kirim doa aja Bu Ipat. Nah, nggak ada itu hitungannya tuh. Pusing kita tuh.
Berbeda pendapat penghitungan itu. Cuman banyaknya itu menghitungnya memang habis dikuburkan. Tapi kan kita malam ke, berarti kan malam ke berapa dia meninggal kan gitu. Cuman banyak yang berpendapat memang ketika dikuburkan. Kan mayat itu ditanya setelah dikuburkan kan, setelah dia mengirimkan amal kepada si mayat gitu. Kondisional aja tuh. Penghitungan itu tuh stres kita nanti. Bahkan saya lebih setuju ibu jangan buat malam ke-7. Buat aja kapan aja, bahasanya kirim doa, selesai. Nggak usah 7 hari. 7 hari. Nah, paling banyak ulama. Aku lupa dia. Tapi itu sudah kebiasaan masyarakat tuh. Ya, ada beberapa saya baca juga di sirah juga begitu Bu Fit. Karena Nabi lambat kubur itu bukan masalah apa-apa, karena pengestafetan dakwah yang kepemimpinan sebelum dikubur. Sudah Bu? Tapi yang saya baca nih, memang ketika 40 hari, nanti saya takut salah menyampaikannya tuh, hadisnya belum saya takhrij. Memang dia butuh doa tuh, si mayat di alam kubur. Makanya banyak berpendapat ya 40 hari. Ya. Makanya orang banyak tuh buat 7, 14, 21, 40. Ya. Tapi saya usul Bu, kalau bisa kita hapus sikit-sikit 3 hari ini. Tapi kirim aja lah doa, enggak apa-apa, tapi enggak mesti hari segitu gitu loh. Iya. 3 hari. Di kampung-kampung deh. Apa Bu? Di kampung-kampung. Di kota pun itu. Kalau di kampung 7 hari. Harus setelah itu ya. Tradisi-tradisi kasih makanan gitu ya. Ya boleh aja. Ya kan seharusnya dari logika tuh yang kita senang itu kan, yang kita senangi itu kan adalah yang ditinggalkan. Jangan memaksa diri. Ngirim doa sekian-sekian sampai itu utang ya banyak-banyak. Nah, tapi kalau uangnya ada silakan aja Bu. Namanya sedekah. Bisa dipahami Bu? Sampai mana lah tadi nih? Bentuk tirai legend. Wah, Oke, nih kita bacakan nih fikihnya. Diharamkan melintas di depan seseorang yang mengerjakan sholat. Kita bilang tadi haram kan? Banyak hadis yang mengatakan bahwa berjalan antara orang yang sedang mengerjakan sholat dan tirai di depannya adalah haram. Dan perbuatan ini dianggap sebagai dosa besar. Dari Busr bin Sa'id diriwayatkan hadisnya, Zaid bin Khalid pernah menghadap Abu Juhaim untuk menanyakan tentang apa yang telah didengar dari Rasulullah berkaitan dengan hukum melintas di depan seseorang yang sedang mengerjakan sholat. Abu Juhaim mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang itu mengetahui betapa besar dosa yang ditanggung seseorang yang melintas di depan orang yang sedang sholat, niscaya dia akan lebih suka berdiri menunggunya selama 40 daripada melintas di depannya. Kalian dengar saya? Nah, berarti apa? Sabarlah dulu. Tegak di situ, orang lagi sholat, ini yang nggak ada sutroh nih tadi nih. Makanya lebih kita sunahkan, kita mengambil pendapat Syafi'i dan Hambali. Apabila walaupun kita tahu ada orang kah atau tidak ada orang kah, tetap harus bagusnya Bu, tetap ada sutroh, supaya kita tidak menyusahkan orang ini. Mereka juga tidak menunggu lama. Ini dengan sengaja ya. Yang dosa besar itu, yang haram itu dengan sengaja. Seandainya, ini ada lagi hadisnya, Zaid bin Khalid
Seandainya seseorang itu mengetahui betapa besar dosa yang akan ditanggung karena berjalan di depan seorang yang sedang mengerjakan sholat, sama nih, riwayat NJ beda. Niscaya ia lebih suka berdiri menunggu sampai 40 musim daripada harus melintas di depannya. Tapi ini Ibnu Qayyim berpendapat, Bu. Ya, Ibnu Hibban. Ibnu Qayyim mengatakan, menurut Ibnu Hibban dan ulama lainnya, hukum haram disebutkan itu ialah jika orang yang mengerjakan sholat itu menggunakan tirai. Jadi jika ia tidak memasang tirai penghalang, ya, terbalik ini saya menyampaikan. Berbeda pendapat ini. Kalau Ibnu Hibban malah berpendapat Ibnu Qayyim, ya beda dengan ulama Bu mazhab fikih, dia berpendapat terbalik. Ya. Hukum haram yang disebutkan itu adalah jika orang yang mengerjakan sholat itu menggunakan tirai. Jadi jika ia tidak memasang tirai penghalang, tidaklah diharamkan melintas di depannya. Taruh dulu, jangan dianin. Dalam hal ini Ibnu Hibban berdasarkan kepada sebuah hadis yang diriwayatkan dari kitab Sahih Al-Mutallib bahwa Abu Wada'ah berkata, aku melihat Rasulullah setelah selesai tawaf, beliau berjalan melintas di depan tawaf. Beliau lalu mengerjakan sholat 2 rakaat, sedangkan jarak antara beliau dan orang-orang tawaf itu tidak ada tirai penghalang apapun. Tapi ini pendapat tidak itu ya Bu, tidak diambil oleh para ulama. Cuman kita bacakan aja, jadi berbeda pendapat. Kita ambil yang mana Bu? Pertama. Kita mengambil 4 mazhab, ya. Tetap disunahkan pakai tirai. Kemudian kalau sudah ada tirai, insya Allah ibu boleh lewat. Nah, yang diharamkan itu apabila tidak ada tirai, maka lebih afdol menunggu sampai mereka selesai sholat. Paham Bu? Jangan salah catat ya. Tinggalkan aja lah Ibnu Hibban, Ibnu Qayyim nih. Nanti ambil pula yang ini. Cuman di fikih sunnah disampaikan nih pendapatnya. Ini nggak usah, tidak terlalu. Oke. Habis masalah tirai. Bisa dipahami ya Bu? Berhati-hati, berjaga-jaga jauh lebih baik. Masih ada waktu, saya lanjut ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, Bu Endang silahkan. Boleh. Sama tadi kayak pertanyaan Mulia. Ketahuan baru datang ya. Ya silakan Bu, berarti. Ini jauh kan sempat kamu Ya. masih ada yang sholat sunat. Jadi Kak, ini ada darah. Kalau misalnya saya ini lagi sholat, ini ada pembatas, tapi lewat di sampingnya itu gimana Kak? Oh, enggak apa-apa di samping. Dia yang nggak boleh itu fil amam. Tidak di depan Bu. Nah, bagus pertanyaannya itu. Takut salah nanti dikatakan ya. Ya, sela-sela kan ibu lewatnya kan? Jadi salah, memang dia lagi sholat dan saya lagi sholat dan mereka lewat di sela saya. Enggak apa-apa. Itu nggak masalah ya? Khair insyaallah. Yang tak boleh itu melintas. Di bahasanya ini melintas. Nggak ada batasan ke depannya ya. Iya, enggak ada batas, enggak ada sutur di depannya. Ya maksudnya jaraknya nggak ditentukan juga. Pokoknya di depan gitu. Iya, enggak ditentukan. Nanti ditentukan mempersulit kita, Bu. Pokoknya setiap kita Ya, sholat maksudnya, tidak mengganggu sujud aja. Pokoknya agak 5 meter baru kita belok ke atas itu. Misalnya jauh gitu Yang ya. masih diharamkan apa yang lewatnya jauh. Nah, Kalau Masjidil Haram itu dimaafkan, Bu. Besar-besar airnya. Tapi Masjid Nabawi itu Kalau di Arab itu kan sholat kan, jadi ada ibu-ibu itu kan sholat Bu, biar aku tunggu di sini katanya, berdiri dia di depan. dimaafkan memang mah itu pengecualian. Kalau enggak dipijaknya wak beko. Iya, makanya ibu biar sana lah ibu, biar aku berdiri di sini apa kan ada juga orangnya mau ngasih sutranya kita kayak mana. Enggak apa-apa. Boleh. Dia yang jagain kita gantian, nanti dia sholat awak yang jaga. Iya gitu. Itu pengecualian tuh Mama. Boleh insyaallah.
Boleh. Nanti saya anu lagi fikihnya ya. Saya cari lagi di fikih ahkam kayaknya, coba saya lihat berapa jarak sutrohnya tadi yang Riza tanya ya. Setahu saya tuh enggak ada jarak gitu. Pokoknya ada sutroh aja. Baru ibu lewat. Kalau nggak ada sutroh pokoknya ibu nggak boleh melintas. Itu yang saya tahu gitu. Tapi nanti kita coba carinya berapa meter kita boleh lewat dan antara orang yang punya sutra gitu kan. Dan kalau misalnya orang lagi sholat, di depan sholat itu misalnya kita mengambil sesuatu itu kita bisa di sujud, di dekat sujud dia itu. Misalnya ada sajadah, kita mau sajadah. Kan boleh meletak ke sutra. Ada sutroh nggak di situ? Iya, misalnya dia nggak ada, cuman dia kan nggak ada dinding, nggak ada pakai sutra. Cuman kita ngambil sesuatu Dari samping. Iya. dari tangan kita ke sujud dia. Boleh. Tunggu lah. Iya, itu aja jawabannya tuh nih. Tunggulah dulu Bu Fit. Iya, saya gitu Bu. Kan karena di dalam fikihnya kan kita yang kita pahami melintas di depan. Berarti kalau samping tuh melintas apa enggak? Ya, insya Allah boleh lah. Tapi betul kata Uni Riza tadi Bu Fit, tunggulah dulu. Menghormati orang sholat supaya minimal tidak mengganggu kekhusyukan. Itu statusnya Bu Fit ya. Tidak melintas. Kalau mau berjemaah nggak apa-apa ya. Hah? Siapa orang sholat kalau mau berjemaah mau apa ya nggak apa-apa ya. Kalau dia berjamaah? Kalau kita kan mau ikut jemaah, tapi sementara sholat di depan orang sholat tadi kan nggak di depan dia. Oh. Tidak apa ya. Kadang siapa orang sholat. Siapa orang sholat kan? Waktu sholat di jemaah bisa. Sedang Kita mau jamaah. ikut jemaah kan. Sedang jamaah. Terus berenang nggak paham siapa yang berenang nih? Ada lah sholat depan dia. Sejadah. Di depan orang sholat tadi. Tapi kita kan nggak di depannya ngambil. Samping. Iya boleh. Itu saya bilang tadi. Cuman adabnya aja. Ada habis itu ada yang sholat fajarku diambil lu sejadah kau. Itu aja bahasanya tuh. Urat. Ya? Siap. Lanjut Bu, hal-hal yang boleh dilakukan dalam sholat. Saya kaji ininya dulu. Baru nanti kita masuk kepada rukunnya. Baru nanti sunnahnya, baru makruhnya. Berarti ini hal yang boleh. Boleh. Kita bahas saja sesuai dengan buku ini. Yang pertama, hal-hal yang dibolehkan di dalam sholat. Kadang kita tahunya ini nggak boleh, ternyata ini boleh gitu loh. Iya. Yang pertama, menangis, mengeluh, dan merintih. Menangis, mengeluh, atau merintih kepada Allah ya yang pasti. Mengeluh. Jadi kalau kita nangis, sholat kita batal? Nah, sering ibu sholat nangis Bu? Kadang yang ada masalah berat nah. Kalau ada masalah nangis tuh ya Bu? Sedih, nangis. Kalau senang nggak pernah nangis ya sholatnya? Kita bacakan nih biar kita tambah dengan hukum ini. Perbuatan ini boleh dilakukan baik disebabkan oleh perasaan yang sangat takut kepada Allah. Aduh, pernah ibu sholat nangis karena takut sama Allah? Jujur aja Bu, nggak ada tuh dong. Kita nangis tuh karena ada masalah banyaknya. Lagi kelahi dengan bapak nangis tuh. Tapi insya Allah kita coba ya Bu ya. Ibadah orang-orang yang al-akhyar nih, yang mampu sujud itu menangis ya. Maupun sebab-sebab lainnya seperti mengeluh pada saat turun bencana atau sakit yang menimpa dirinya, selama hal itu tidak dibuat-buat dan tidak tertahankan. Mana ada kita pura-pura nangis sholat. Tapi kalau berdoa, saya baca hadisnya loh, pernah dengar nggak ibu? Apabila seseorang itu ketika dia berdoa, kalau dia tidak menangis, paksakan menangis. Pura-pura nangis dulu. Lama-lama dia nangis. Kenapa ibu? Itulah kelembutan hati. Di situ belajar kelembutan hati. Tapi banyak orang nangisnya itu hanya di dalam hati. Kayaknya dia orangnya
kuat gitu kan, Makanya tegar, tapi hatinya selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jarang nangis, Ustaz. Jarang nangis. belajar kita nih sama orang yang jarang nangis nih. Kalau kita ada punya sifat sedikit-sedikit nangis, saya termasuk tuh. Cuman yang kita takutkan hati kita nanti yang tak menangis. Insya Allah ya. Hati menangis. Hati menangis. Ini ada firman Allah di dalam surah Maryam ayat 58. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka segera sujud serta menangis. Ini salah satunya yang kita rasakan ini, Masjidil Haram itulah sama Masjid Nabawi. Nggak ada sedih rasanya tuh, nggak ada masalah, plong. Tapi kalau udah imam tuh yang baca ayat, nggak tahu tuh, air mata mengalir. Inilah salah satunya Al-Quran ketika dibacakan, Masya Allah. Apalagi mereka pintar Uniliza gitu ya. Kalau ayat azab tuh membacanya tuh beda tuh dengan ayat surga gitu. Kita pun terbawa gitu. Terus ayat tegas itu juga mereka nagomnya beda gitu. Kalau ayat tegas, ayat hukum misalnya kan, dengan ayat azab gitu, itu nggak sama gitu. Jadi kita pun udah, meskipun kita nggak ngerti Tidak tahu artinya, tapi udah tahu kan ya gitu. Sayang. Kemudian ayat ini berlaku kepada seseorang yang sedang mengerjakan sholat ataupun pada waktu lainnya. Abdullah bin Syikir, dia berkata, aku melihat Rasulullah mengerjakan sholat sambil menangis terisak-isak, seakan-akan pada dadanya terdapat bunyi air mendidih di dalam cairan. Gitu kan? Ali berkata, pada waktu perang Badar, tidak seorang pun yang mengendarai kuda selain Miqdad bin Aswad. Pada malam harinya, tidak seorang pun yang bangun untuk mengerjakan sholat selain Rasulullah. Subhanallah. Beliau berada di bawah sebatang pohon dan mengerjakan sholat sambil menangis hingga pagi hari. Ya Allah, subhanallah ya, ma'suminaz zunub. Jelas aja Bu, tengoklah ciri khas beribadah beliau itu tak sama dengan kita. Menangis, tengoklah tuh perang Badar tuh perang yang sangat luar biasa kan. Mereka semuanya tertekan, begini, tapi tetap ya beribadah kepada Allah sambil menangis. Kita baca lagi supaya kita bertambah cinta dengan Rasulullah, supaya kita bisa mengikut cara-cara ibadahnya Rasulullah. Aisyah menceritakan bahwa sewaktu Rasulullah sakit menjelang kewafatannya, beliau bersabda, suruhlah Abu Bakar agar ia mengerjakan sholat sebagai imam bagi kaum muslimin. Aku berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, Abu Bakar itu adalah orang yang lembut hati. Ketika membaca Al-Quran, ia sering menangis. Sebenarnya aku mengatakan demikian disebabkan kekhawatiranku bahwa kaum muslimin nantinya akan merasa berdosa jika tidak memposisikan Abu Bakar sebagai pengganti pertama terhadap kedudukan Rasulullah. Enggak dalil ya, bahwasanya Rasulullah sudah kasih warning gitu, sudah kasih apa namanya tuh ya, peringatan lah, sinyal bahwa saya menggantikan beliau adalah Abu Bakar. Akan tetapi beliau tetap berkeras dengan perintahnya, suruhlah Abu Bakar supaya menjadi imam bagi kaum muslimin. Aku pun mengulangi lagi perkataanku tadi, tetapi Nabi SAW tetap bersikeras, suruhlah Abu Bakar mengerjakan sholat sebagai imam bagi kaum muslimin. Aku tahu bahwa kamu kaum wanita tidak ada bedanya dengan istri Nabi Yusuf. Jadi sikap Rasulullah yang mempertahankan Abu Bakar sebagai imam kaum muslimin, padahal beliau telah diberitahu bahwa ia sering menangis dalam sholatnya. Ini merupakan dalil bahwa menangis itu di dalam sholat diperbolehkan.
Ya, yang pertama. Sampai sini aja ya. Yang kedua, menggendong dan memikul anak kecil pada saat sholat. Jangan dikomentari dulu, ya. Menggendong dan memikul anak kecil pada saat sholat. Ibu waktu umrah sering nggak nengok orang Arab tuh kalau dia sholat gendong anaknya. Kalau orang Turki itu di lantai itu anaknya di belakang. Nah, sholat dia kan mah. Kita bacakan dulu. Nanti kita ambil fikihnya yang lebih baik, Bu. Jadi kita sampaikan dulu khilafnya. Habis itu nanti kita tetap mengunci ambil yang paling baik. Jadi kita belajar ini bukan untuk memudahkan Ibu. Kita belajar ini supaya pengetahuan kita lebih luas dan kita tidak kaku, tidak jumut ketika melihat perbedaan di antara kita. Itu Bu ya. Pahami bahasa saya ya Bu ya. Tapi kalau nanti Ibu bilang boleh gendong anak, boleh kok, gitu kan. Cobalah Ibu bawa nanti anak Ibu di masjid nih. Nanti orang yang bilang Ibu salah ajaran. Iya, karena orang nggak tahu. Mungkin kita ambil fikih ini ketika darurat memang nangis terus anak di rumah. Saya sering gitu dulu Bu. Waktu kalau Tika Saidah waktu kecil itu, karena kalau sudah punya anak kecil itu sholat di awal waktu itu sulit. Benar? Benar. Nangislah kita, dia azan lagi azan, nangislah, banyak masalah dan sebagainya. Jadi saya konsultasi sama abinya, gimana nih Mi? Kalau habis Isya tuh apalagi? Isya tuh maunya ngempeng aja dulu kan, musuh aja. Saya diskusi, Bi, gimana Bi, bagusnya Isya Umi ini jam 9 atau di awal waktu tapi gendong anak. Digendong dia diam. Gendonglah, kata abinya. Yang penting aurat itu yang harus dijaga. Kalau Ibu pakai daster pendek, jangan gendong anak lagi Bu. Allahu Akbar. Pakaiannya yang dijaga, karena takut nanti aurat tak bisa terjaga. Itu hal ini yang harus kita sampaikan gitu. Selama ini kan kita memaafkan diri kita kan. Nah anak mau tidur gimana lagi aja sebenarnya, dalam tadi dulu kalau tidur anak baru kita sholat. Nah, sementara ini ada pilihan di dalam fikih gitu. Nah, kita sampaikan ya Bu ya. Abu Qatadah berkata, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat, sedangkan Umamah putri Zainab, yakni putri Nabi SAW, ada di pundaknya. Jika Nabi SAW ruku, beliau meletakkan anak itu. Dan jika berdiri dari sujud, beliau mengembalikan dan meletakkan kembali ke atas pundaknya. Amir mengatakan, aku tidak menanyakan tentang sholat apa yang beliau lakukan itu. Ya. Tetapi sebaliknya, Ibnu Jurayj berkata, aku diberitahukan oleh Zaid bin Abu Iqtab dari Umar bin Sulaiman bahwa sholat itu adalah sholat subuh. Abu Abdurrahman yakni Abdullah bin Imam Ahmad mengatakan bahwa Ibnu Jurayj menganggap sanad hadis ini baik. Yang dimaksud Ibnu Jurayj di sini adalah orang yang menyebutkan bahwa itu adalah sholat subuh. Jadi setelah ditakrir hadis ini, insya Allah dia bisa jadi mengambil dalil di dalam yang meriwayatkan hadis, yaitu Ibnu Jurayj. Dia mengatakan bahwasanya ini Rasulullah menggendong cucunya ini ketika sholat subuh. Okay. Tapi Al-Fakhirhani mengatakan, ini bagus nih, mungkin hikmah dari Rasulullah menggendong Umamah pada waktu mengerjakan sholat tersebut adalah sebagai peringatan kepada bangsa Arab yang biasanya kurang menyukai anak perempuan. Jadi itu simbol. Ya, Rasulullah melakukan itu tuh dulu di masa Rasulullah itu. Kenapa dia menggendong cucunya yang perempuan itu? Karena orang Arab itu kan alergi dengan anak perempuan. Paham bahasa saya? Alergi kan? Ini sampai sekarang tuh Bu, meskipun mereka sudah tidak jahiliyah lagi tuh, saya terasa tuh waktu teman-teman kita kalau melahirkan tuh anak laki-laki tuh, Masya Allah, memang gembira sekali, memang dia untuk nasab kan. Tapi kalau anak perempuan yang lahir biasa-biasa aja mereka. Itulah uruf mereka. Karena itu Nabi memberi pelajaran tersirat kepada mereka supaya kebiasaan buruk ini ditinggalkan, hingga beliau mencontohkan cara mencintai seorang anak perempuan. Sampai-sampai waktu dalam sholat
memang keterangan melalui perbuatan itu kadang-kadang lebih berhasil daripada hanya sekedar kata-kata. Jadi ini dalil yang berpendapat bahwasanya dibolehkan menggendong anak di dalam sholat. Tapi sebenarnya saya pribadi mengajak ibu kalau tidak darurat tak usah. Paham Bu? Susah menjaga rukun-rukunnya. Akhirnya kita tidak khusyuk. Sholat Idul Fitri yang Kalau sering. Zah, kalau lagi sholat terus tiba-tiba anak kecil ini entah naik ke kepala kita, entah apa gitu, terus kita taruh dia dulu baru bangun, Boleh. Boleh ya Zah. Biarin Bu Usna, itu udah jauh lebih baik dia lihat mamanya sholat dibandingkan dulu. Iya, asal Orang tua udah kita sholat. dulu kalau dia sholat kan, langsung mama mau sholat, gitu dulu Bu. Iya. Sekarang biarkan ibu itu usia emas. Biarkan Pokoknya dia kalau Usna. kita sholat tuh senang kali ke tempat kita tuh. Iya. Oh, bundanya cepet-cepet ya. Habisnya Jadi dia kadang kan dikasih ruku, sajadah satu. itulah satu dapat sujud dia, iya kan Bu? Iya, nanti sujud depan kita kan Zah. Terus kita mau sujud tuh gimana Zah? Kita pindahin dia dulu. Pindahin. Geser aja. Kan geraknya tidak 3 kali berturut-turut. Dah ya Bu. Tapi fikih ini nggak usah kita ambil. Bisa dipahami Bu? Cukup ya Bu ya? Insya Allah kita ketemu 1 tahun lagi. Lama. Minggu pertama Januari. Liburan Zah. Berapa kali pertemuan? Terserah Pak teman-teman sampai Januari tanggal berapa lagi mau masuk kabarkan saya ya Bu ya. Awal tahun langsung. Awal tahun masuk. Bu kita berikan hak anak-anak ya. Kenapa Bu ya? Kalau jaraknya tak jauh dari Bu ya, tutupkanlah kakinya tuh. Kenapa apa tuh? Sebelah kanan kan? Tutupkan. Sedang sholat boleh. Nanti kita bacakan fikihnya, akan ada nextnya Bu. Boleh bergerak itu untuk apa? Nanti saya sampaikan betul. Nih. Ibu, saya ingatkan Ibu dari sekarang berhati-hati jauh lebih baik. Ibu yang kain sarungnya, yang kain-kain telekungnya itu kadang-kadang kainnya sering naik-naik, pakai kaos kaki. Iya betul. Jadi biar aman tuh pakai kaos kaki. Kadang sarungnya licin dia Bu Yet, naik ke atas. Itu udah jelas tuh kaki itu aurat kan. Harus berhati-hati. Nanti di bab sholat sunnahnya, rukunnya itu lebih terjawab lagi nanti tuh ya. Lebih kita lebarkan lagi nanti insya Allah. Ya Bu ya. Banyak nih kawan-kawan nggak perhatian nih kakinya. Cukup sekian Umahat, kita berada di hal-hal yang dibolehkan dilakukan dalam sholat karena nanti liburnya 2 minggu dan sekian. Tolong Bu Neng nanti japri saya ya. Udah mau ngaji cepat, japri saya sampai mana materinya. Lupa nanti ya. Cukup sekian Umahat, semoga semakin hari kita menjadi orang-orang yang semakin berilmu dan semakin lapang terhadap orang lain. Insya Allah orang yang berilmu tuh dia tetap menjadi orang-orang yang sabar dan menjadi orang-orang yang qalu salama. Semakin banyak ilmu kita, seharusnya kita bukan semakin sombong, tapi semakin banyak ilmu, semakin lapang kita dengan orang lain. Ya, alhamdulillah. Wa la takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.